dari memang pengkolnya untuk mudahnya kita menghafal. Setelah banyak di searching, artinya dari 114 surat, Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa? Ada berapa surat? 114. Ada berapa ayat? Boleh tambah-tambah. 6.000. Sorry, dimulai dari depan lagi. Penjelasan sekilas dulu metode ini. Siap. Oke. Ya. Maka insya Allah kita akan menghafal dengan berbagai macam cara. Dan kali ini insya Allah kita memakai metode menghafal itu Gema Satu Doa, gerakan menyayangi Al-Quran, one day one ayat. Maka kita langsung ke proses. Kalau tadi sudah kita lihat tujuannya itu adalah dapat diuji dengan 19 cara uji, dapat juga dia diuji dengan tulisan, hukum tajwid, kemudian tahu artinya, letaknya, nomor halaman, nomor sud dan sebagainya. Maka kita akan buat prosesnya. Bagaimana proses untuk sampai ke tujuannya? Tujuannya untuk dapat diuji. Kenapa harus dapat diuji hafalan kita? Sama dengan itulah tanda mungkinnya hafalan kita. Karena kita lihat kondisi otak kita, otak besar dan otak kecil. Otak besar cerebrum, fungsinya untuk menyimpan informasi data. Kemudian otak kecilnya cerebellum. Otak kecil berfungsi untuk mengolah data, menghitung dan sebagainya. Nah, maka ketika otak kiri kita gunakan, maka akan seimbanglah. Hafalan kita bukan hanya menyimpan, tetapi kita gunakan dengan kita tadi testimoni, saling menguji satu sama lain, maka akan seimbanglah apa yang kita akan dapatkan. Maka insya Allah kita akan menghafal dengan Gema Satu Doa. Kalaulah kita bilang Gema, maka yang lain menjawab gerakan menyayangi Al-Quran. Gema, gerakan menyayangi Al-Quran. Gema, gerakan menyayangi Al-Quran. Kalau bilang satu doa berarti one day one ayat. Satu doa, one day one ayat. Satu doa, one day one ayat. Gema, gerakan menyayangi Al-Quran. Satu doa, one day one ayat. Gema Satu doa, gerakan menyayangi Al-Quran. One day one ayat. Karena cepat sekali, karena masih muda, sini mungkin agak terlambat, powernya kurang. Maka kita buat serentak. Kalau digabung kalimat Gema Satu Doa, maka langsung angkat tangan kanannya. Nah, tangannya diangkat, silahkan tangannya diangkat. Badan kita sehat, otak pun cerdas. Jadi kita menghafal Al-Quran bukan hanya otak cerdas, badan pun sehat. Artinya apa? Ada olahraganya juga. Kalaulah dibilang Gema Satu Doa, kita ucapkan yang pertama mudah. Apa? Mudah. Gema Satu Doa. Mudah. Turun lagi, tangannya turun lagi. Gema Satu Doa. Mudah. Orang kompak. Gema Satu Doa. Mudah. Nah, itu M-U-D-A-H. A-nya satu. Tambahkan A-nya dua. Mudah. 1, 2, 3. Mudah. Gema Satu Doa. Mudah. Tambahkan A-nya lagi 3. Mudah. 1, 2, 3. Mudah. Yang terakhir tambahkan A-nya paling banyak. Mudah. 1, 2, 3. Mudah. Masih di kanan, tangannya masih di kanan. Awas kena tampar kawannya. Terakhir kita bilang tidak sulit. Gema Satu Doa. Mudah. Tidak sulit. Takbir. Shallallahu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya Allah AMSA menawarkan Gema Satu Doa dengan yel-yel yang tak main-main. Taunya tak main-main bagaimana? Yel-yelnya tersendiri pun diambil berdasarkan pondasi dari Al-Quran. Ada yang tahu kenapa 4 kali mudahnya? Allah katakan di surat Al-Qamar. Surat keberapakah itu? Surat ke-54. Benar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah katakan 4 kali berulang-ulang. Di 17, 22, 32, 40. Ayat yang sama, persis juga semuanya sama. Artinya itu pentakikan. Pentakian itu artinya penekanan. Bahwasanya Allah Sang Pencipta, Allah yang menurunkan wahyu tersebut mengatakan Al-Quran itu mudah. Jadi mengatakan sulit hanya manusia dan karena dia tidak mau. Allah katakan juga di surat Toha ayat kedua. Maka tadi 4 kali mudahnya. Mudah. Terakhirnya tidak sulit. Surat Toha, surat ke-20 ayat kedua. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Maka telah kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran yang
sulit, yang tidak sulit. Artinya memang tidak sulit. Maka 5 yel-yel tersebut itulah menjadi pondasi dasar untuk bagaimana kita menghafal Al-Quran. Insya Allah. Maka mudah dan tidak sulit juga terlihat jelas. Kita akan coba balik tadi Bang yang metode 3 praktek. Insya Allah kita akan coba sore hari ini. Karena setelah kita searching atau setting kita cari dari 114 surat, memang semua surat menyenangkan untuk kita hafal. Tapi kita mencari bagaimana surat tersebut atau ayat tersebut yang memang bentuk lekat-likuk ayatnya mudah. Kadang mungkin ada yang ayat contoh kayak ayat tentang tolak di surah Al-Baqarah itu ada petak-petokan mana yang hunna, mana yang hum, mana sebagainya. Maka kita ambil contoh surat As-Saff. Ada yang hafal? Bukan surat As-Saffat, bukan surat As-Sad, tapi surat As-Saff. Kita akan menghafal surat apa? As-Saff. Surat apa? Kita akan menghafal surat As-Saff. Kita akan menghafal surat As-Saff. Surat ke-61. Surat ke berapa? 61. Ini yang tak bersuara maka kita akan pernah hafal. Oke? Kita akan menghafal surat As-Saff. Surat ke berapakah itu? 61. Artinya barisan. Apa artinya? Barisan. Kita akan menghafal surat As-Saff. Surat ke berapakah itu? 61. Artinya barisan. Di halaman 551 sampai 552. Di halaman berapa? 551 sampai 552. Kita akan menghafal surat As-Saff. Surat keberapakah itu? Berapa ayat? 14. Nah, belum disebutkan ternyata. Ada 14 ayat. Ada berapa? 14 ayat. Artinya apa, As-Saff? Di halaman 551 sampai 552. Termasuk golongan apa? Makkiyah. Oke, termasuk golongan Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Di juz berapa? Juz 28. Jadi sebelum kita menghafal, sebelum kita menguatkan apa yang kita ingin kuatkan, kita memiliki ilmu umumnya. Jadi seakan-akan kita memang ingin menjaganya, harus kita kuasai seluruhnya. Kita akan menghafal surat As-Saff, surat ke-61 yang artinya barisan terdapat 14 ayat di halaman 551 sampai 552, termasuk golongan Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah di juz 28. Takbir! Allahu Akbar. Maka kalaulah tadi gema satu doa, memang satu doa, ada satu doa yang memang insya Allah dikhususkan untuk kita menghafal Al-Quran dengan mudah dan tidak sulit. Nanti bisa dihafalkan pulang dari sini di surat kelima ayat 114. Semuanya kita ikutin dulu, kita berdoa bersama-sama. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Oke, tahu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kita mengingat sesuatu dengan simbol, kalau simbol azan berarti masuk waktu sholat. Kalau simbol bunyi niung-niung, berarti ada ambulan, ada yang sakit atau orang meninggal. Maka otak kita membutuhkan yang namanya simbol. Maka simbol itu akan membuat otak kita lebih mengingat sesuatu lebih dalam lagi. Maka kita menghafal berjamaah, kita akan buat contoh-contoh simbol yang ada. Sekarang coba tangan kanannya diangkat lagi. Nah, kita akan menghafal yang tadi mungkin belum pernah hafal, bisa lebih cepat mengalahkan orang yang sudah pernah hafal. Insya Allah. Angkat tangan kanannya. Kalaulah jempol, punya jempolnya semua? Alhamdulillah. Maka kita simbolkan Sabbahalillahi. Semuanya Sabbahalillahi. 1, 2, 3 Sabbahalillahi. 1, 2, 3 Sabbahalillahi. Yang ibu-ibu 1, 2, 3 Sabbahalillahi. Yang cowok 1, 2, 3 Sabbahalillahi. Kalau jempol itu adalah Sabbahalillahi. Semuanya Sabbahalillahi. Sekarang buka telunjuk sambil tunjuk ke atas.
Ma fis samawati. Ma fis samawati. Apa tunjuk ke atas? Ma fis samawati. Tunjuk lagi ke bawah. Wa ma fil ardi. Wa ma fil ardi. Atas bawah 1 2 3. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa nih? Jempol telunjuk 1 2 3. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dari tengah bunyinya wa huwal azizul hakim. Apa dari tengah? Wa huwal azizul hakim. Apa dari tengah? Wa huwal azizul hakim. Jempol telunjuk tengah 1 2 3. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa huwal azizul hakim. Kita pakai morotan. Membaca dengan tajwid yang benar untuk apa? Nambah iman kita. Yang cowok bisa pakai untuk sholat. Baca morotal 1 2 3. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Yang bermuanya morotal 1 2 3. Wahwal azizul hakim. Cowoknya tak mau kalah 1 2 3. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Tambahkan dengan metode khutbah. Subhanallahi. Nah, silakan Ustaz. Ustaz Rizal khutbah ayat 1 1 2 3. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Takbir. Nah, maka yang tadinya kita tak pede, nah ini salah satu fungsi metode khutbah ini. Yang tadi kita kurang pede, kurang percaya diri dengan khutbah, artinya diri kita akan terlatih lebih berani lagi, mulai keluar suara kita sebagaimana layak ustaz dan ustazah yang ada di luar sana. Tambahkan metode khutbah plus arti sabbaha, bertasbih kepada Allah. Apa artinya? Bertasbih kepada Allah. Ya, silakan. Sini, yang cowok sini. Yang cowoknya di sebelah sana. Satu keluarga ini aja. Ya, muat insyaallah. 2.000 orang lagi masuk. Oke, nanti kita akan uji. Silakan Kak, siapa tadi? Hilya. Kak Hilya sama kakaknya sama kakaknya. Bertiga. Siap? Ayat 1 2 3. Tangannya tadi angkat ulang 1 2 3. Takbir. Mudah kita mudah. Dan tidak sulit. Oke. Ini pasukan masuk lagi. Insyaallah. Lanjut. Coba dari depan lagi. Ya, boleh maju lagi sebelah sini, Ibu. Maka bertambahlah orang di dalam selepas hujan, bertambahlah keberkahan yang ada dalam Insyaallah. Oke, kita telah menghafal surat Orang kompak, kita telah menghafal surat keberapakah itu? Artinya berapa ayat? Di halaman 551 sampai 552. Termasuk golongan? Makiyah. Apa itu makiyah? Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berangkat Madinah. Di juz? Nanti tiap orang maju ke depan, ujiannya langsung itu. Baca itunya dulu, surat As-Saff sampai akhir. Oke. Nah, itu tiket kedua. Ulang lagi, surat As-Saff ayat 1, 1, 2, 3. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
Sabbahalillah, bertasbih kepada Allah. Apa artinya? Bertasbih kepada Allah. Kalau abang baca Arabnya, yang lain baca artinya. Sabbahalillahi, Bertasbih kepada Allah. bertasbih kepada Allah. Kalau baca arti, baca Arabnya. Bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi. Sabbahalillahi. Bertasbih kepada Allah. Mafis samawati, apa-apa yang ada di langit. Mafis samawati. Apa-apa yang ada di langit. Wa mafil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di langit? Mafis samawati. Apa-apa yang ada di bumi? Mafil ardi. Wahwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa. Aziz itu perkasa. Wahwal aziz, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa artinya? Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa itu aziz? Apa itu aziz? Apa itu hakim? Apa itu bijaksana? Apa itu bijaksana? Apa itu perkasa? Apa itu aziz? Apa itu hakim? Khutbah plus arti ayat 1, 1, 2, 3. Sabbahalillahi, bertasbih kepada Allah. Mafis samawati wa mafil ardi. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat kedua, maka dari apa nih? Tambahkan jadinya sampai seluruh tubuh kita pakai. Insya jari manis kita tambahkan, ini sudah sangat familiar, yaitu tentang orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa jari manis? Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang beriman. Khutbah plus arti jari manis 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Dari kelingking kita kasih nama 5 apa? 5. Parahnya agak nunduk. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. Lupa ada nama panjang ya. 5 takuluna. Apa? 5 takuluna. Apa kelingkingnya? 5 takuluna. Dari manis kelingking 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu 5 takuluna. Yang cowok 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu 5 takuluna. Yang perempuan 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu 5 takuluna. Itu kepalanya bagus enggak gitu kan. Tambahkan terakhir, coba semua dada lu dada. Nah, ini dan lambang biasa kita suka bersabar ya, bukan untuk berpisah tapi untuk bertemu kembali di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bilang mala taf'alun. Apa? Mala taf'alun. Kalau udah dada bukan ayo dada assalamualaikum bukan, tapi mala taf'alun. Apa? Mala taf'alun. Ayat 2 manis kelingking dada 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu 5 takuluna mala taf'alun. 5 itu artinya mengapa. Apa itu 5? Mengapa. Apa itu 5? Mengapa. Takuluna, kalian mengatakan. Apa? Kalian 5 takuluna, mengapa kalian mengatakan mala taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Mala taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat 2 khutbah plus arti 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. 5 takuluna, mengapa kalian mengatakan mala taf'alun, apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Apa itu hakim? Apa itu perkasa? Apa itu 5? Apa itu mala taf'alun? Apa itu sabbaha? Sabbaha bertasbih. Sabbahalillah. Ayat 2 kemudian ayat 1 khutbah 1, 2, 3. Ayat 2 ayat 2 harus fokus sudah mulai mengantuk, banyak makan, siap tidur. Ayat kedua khutbah 2, 1, 2 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu 5 takuluna ma la taf'alun. 1.
Kalaulah kita bangun, kita masuk sebuah bangunan, ibu-ibu. Ibu tahu sebuah bangunan? Punya rumah? Alhamdulillah. Kita masuk rumah, masuk sebuah bangunan, masjidkah, kamarkah, atau dan sebagainya. Kita masuk lewat ventilasi, lewat jendela. Lewat jendela tak boleh. Quran mengatakan harus masuk lewat pintu. Lewat mana? Atau memang pintu seperti jendela. Bisa jadi. Harus lewat pintu. Maka pintu di depan dan belakang kita beri simbol adalah kaburo makotan. Apa pintunya? Kaburo makotan. Apa pintunya? Kaburo makotan. Yang perempuan 1, 2, 3. Kaburo makotan. Yang cowok 1, 2, 3. Kaburo makotan. Ayat 3 pintu 1, 2, 3. Kaburo makotan. Kaburo itu besar, sangatlah besar. Makotan kebencian atau murka. Kita ambil konteksnya adalah kebencian. Kaburo makotan sangatlah besar kebencian. Apa artinya? Sangatlah besar kebencian. Kaburo makotan. Kaburo makotan. Artinya sangatlah besar kebencian. Dalam sebuah kegelapan kita butuh sinar, lampu, cahaya. Nah, maka simbol lampu di atas kita kasih nama Indallahi. Apa? Indallahi. Apa lampunya? Indallahi. Apa lampunya? Indallahi. Pintu kemudian lampu 1, 2, 3. Kaburo makotan indallahi. Tempat kita duduk di atas apa nih? Karpet. Kita kasih nama antakulu. Apa? Antakulu. 1, 2, 3. Antakulu. Pintu lampu karpet 1, 2, 3. Kaburo makotan indallahi. Antakulu. Ayat ketiga dan ayat kedua terakhirnya sama. Disuruh dada. Apa dada? Mala taf'alun. Apa dada? Mala taf'alun. Ayat 3 murotal 1, 2, 3. Kaburo makotan indallahi antakulu mala taf'alun. Khutbah plus arti ayat 3, 1, 2, 3. Kaburo makotan sangatlah besar kebencian. Indallahi artinya indallah itu di sisi Allah. Apa artinya? Di sisi Allah. Indallahi di sisi Allah. Indallahi. Karpet antakulu. Jika kalian mengatakan apa? Antakulu. Artinya bukan ikut. Antakulu. Jika kalian mengatakan mala taf'alun. Apa yang tidak kalian kerjakan? Ayat 2, ayat 3, ayat 1 merotal 1, 2, 3. Ayat 2, ayat 3, ayat 1. Ayat 2 dari mana? 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. 3 pintu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. 1. Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Takbir. Allahu akbar. Apa itu indallahi? Dari sisi Allah. Apa itu perkasa? Aziz. Apa itu hakim? Belum mikir. Saking jagonya sampai mikir dulu. Apa itu ya ayyuhalladzina amanu? Apa itu kaburo? Apa itu antakulu? Jika mengatakan ma fis samawati wa ma fil ardi ma la taf'alun. Terakhir kita ambil ayat keempat. Tempat ini tentang kepala kita. Coba pegang kepalanya. Nah, kepala kita pegang tangan kanan. Tangan kanan pegang kepala kita sambil gerakkan sedikit jarinya. Nah, seperti ini. Kalau udah sedikit kurang kerasa agak kencengin dikit. Biar agak berasa. Nah, kalau dulu mungkin ada yang mijitin ya, Bu ya. Kalau sekarang pijit sendiri. Maka kepala kita sangat memuliakannya. Ayat 4 ini dikatakan simbol adalah kepala. Kepala kita adalah simbol dari ayat 4.
Kepala kita adalah innallaha. 1, 2, 3. Innallaha. Apa kepalanya? Innallaha. Yang cowok 1, 2, 3. Innallaha. Yang ibu 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Innallaha. Buka ini. Pergelangan tangannya seperti ini. Nah, ini melatih konsentrasi jari. Terkadang ada yang bilang ke kanan, lupa ke kiri. Nah, seperti ini nih melatih otot yang ada di sela-sela ini. Kita bilang yuhibbul ladina. Apa tangannya? Yuhibbul ladina. Tangan 1, 2, 3. Yuhibbul ladina. Kepala. Innallaha yuhibbul ladina. Tangan kepala, tangan 1, 2, 3. Yuhibbul ladina. Innallaha yuhibbul ladina. Takbir. Shallu ala Nabi. Ustaz Rizal sangat bersemangat insyaallah. Lanjutkan Ustaz Rizal ya. Insyaallah, insyaallah. Kepala tadi innallaha, tangan yuhibbul ladina. Innallaha sesungguhnya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah yuhibbul ladina, mencintai orang-orang. Kita ambil konteks lebih umum, menyukai orang-orang yang apa? Menyukai orang-orang yang yuhibbul ladina, menyukai orang-orang yang innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul ladina, menyukai orang-orang yang. Nah, dipegang sini ya, sebelah silang sebelah pundak, sebelah pundaknya berarti kiri. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna. Apa? Yuqatiluna. Pundaknya yuqatiluna. Pundak yuqatiluna. Tangan yuhibbul ladina. Pundak yuqatiluna. Artinya berperang. Apa artinya? Berperang. Apa artinya? Berperang. Kalau konteks bahasa Arabnya memang yuqatala, yuqatilu, yuqatiluna membunuh. Tapi konteks besar dalam sebuah ayatnya kita ambil berperang. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul ladina, menyukai orang-orang yang yuqatiluna, berperang. Apa? Yuqatiluna. Apa artinya? 1, 2, 3, 4. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna. Tambahkan tangannya. Fi sabilihi. Apa? Fi sabilihi. Artinya? Di jalannya. Karena pakai domir. Kalau fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau fi sabilihi, di jalan Allah sama juga. Kalau fi sabilillah nanti di ayat ke-11-nya surat As-Saff. Fi sabilihi. 1, 2, 3. Fi sabilihi. Tambahkan terakhir soffa. Apa? Soffa. 1, 2, 3. Fi sabilihi soffa. Yang cowok 1, 2, 3. Fi sabilihi soffa. Ibu 1, 2, 3. Fi sabilihi soffa. Dari kepala, tangan, pundak, jalan sampai 1. 1, 2, 3. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi soffa. Di jalannya. Soffa tadi apa artinya? Dalam satu. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan. Sekali lagi khutbah ayat 4. 1, 2, 3. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi soffa. Kita bilang sekarang agak begini. Kita semua tangannya seperti ini. Nah, kita bilang ka'annahum. Apa? Ka'annahum. 1, 2, 3. Ka'annahum artinya seakan-akan mereka. Apa artinya? Seakan-akan. Ka'annahum artinya seakan-akan. Seakan-akan mereka. Ka'annahum. Seakan-akan mereka. Tangannya segini semua. Nah, ini sebuah bangunan. Bunyanun. Apa? Bunyanun. Bunyanun artinya bangunan. Apa itu bangunan? Bunyanun. Apa itu bunyanun? Apa itu bangunan? Bunyanun. Nah, bunyanun setelahnya adalah kalimat marsus. Apa? Marsus. Marsus itu artinya kokoh. Apa marsus? Apa itu kokoh? Marsus. Bangunan. Bunyanun
bunyanun marsus takbir ka'annahum bunya. Mim mati bertemu ba hukumnya. Mim mati bertemu ba hukumnya. Ikhfa syafawi. Kalau nun baru ikhlas. Karena ka'annahum bu, maka akan tambahkan dengungnya. Ka'annahum bunyanun. Nuna baru tanwin bertemu mim. Bunyanun marsus. Berarti tanwin bertemu mim hukumnya ikhfa. Tanwin bertemu mim hukumnya idgham bi gunnah. Maka tambahkan dengungnya. Ka'annahum bunyanun marsus. Semuanya 1, 2, 3. Ka'annahum bunyanun marsus. 1, 2, 3. Ka'annahum bunyanun marsus. Ayat 4, kepala tangan pundak jalan 1 sampai bangunan. 1, 2, 3. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Takbir. Di ayat berapakah terdapat kalimat 5? Ayat ke? Ayat ke? 2. Bukan 4, 5. Jadi apa? Jari mana? Jari ini dong. Jari kelingking. Ayat 2, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah katakan di surat apa dan di ayat berapa terdapat kalimat hakim? Ayat ke? 1. Apa arti hakim? 1, 2, 3. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Allah memang sangat benci terhadap orang-orang yang apa? Apa? Simbolnya apa simbolnya? Apa itu sangat benci? Sangat besar. Ayat 3, 1, 2, 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini adalah salah satu surat, nama suratnya di ayat berapakah? Kita menghafal surat apa? Di ayat keberapakah itu? Masa di ayat berapa kalimat sof itu ada? Ayat 1 sampai 4. Kalimat sof di ayat berapa kan? Ayat 4 apa 3? Ayat 4, kepala tangan pundak jalan sampai habis. 1, 2, 3. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Takbir. Baca mundur secepat kilat, tak boleh mikir, tak boleh langsung baca pokoknya. Tapi dari 4, 3, 2, 1 mundur secepat bagaimana kita baca 1 sampai 4. Siap? Yang salah ucap nanti ada kamera banyak, langsung berdiri. Salah ucap 1 huruf langsung berdiri. Siap? Salah ucap lagi angkat centang, 1 lagi. Siap? Khutbah. Ibu-ibu jangan takut. Langsung berdiri, mau sekarang langsung berdiri. Ayat 4, 3, 2, 1 khutbah. Dari kepala, tangan, kemudian 3 pintu, kemudian 2 dari manis, 1 sabah. Ayat 4, 1, 2, 3 khutbah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma
lanjut 2, 3, 4. Enggak, ganjil dulu. 1, 3, 4, 2. Nilainya yang ibu-ibu 0, bapak 0. Oke? Siap? Ganjil. Yang ini ayat 1, ayat 3. Langsung 4, langsung 2. Siap? Ya, ayat 1, 1, 2, 3. Tiga. Tak boleh lupa. 4, kepala. Dua. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau lanjutin. Alhamdulillah kita sudah sampai puncaknya. Nah, semoga ini berkah dan kita ketepatan Ustaz Dedi dan tim mau berangkat ke satu kampung lagi, kampung matematik, dan langsung nanti balik ke Solo. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, hadiahnya sangat luar biasa dan tidak pernah komunikasi karena juga beliau gak punya WA. Kalau voice note palingnya. Tapi apa yang dipikirkan oleh kami dan tim memang itu, dan Allah kemudian menjabarkan di sini, sehingga ini wajib ya, karena idenya dari beliau nyambung gitu ya, agar tidak sekedar berwacana, maka orang saya minta satu ke Solo dulu, boleh tidak? Siap. Ya, bisa minimal nih satu jam. Saya sepertinya langsung di sini aja setelah. Langsung nyantri ya. Nyantri lagi saya 3 bulan. Jadi kami sudah menerima penerimaan mahasiswa baru untuk yang leader tadi, yang kalau kemarin kita kader. Jadi kemarin itu namanya reguler sama kader. Tapi saya juga masuk kalau untuk memberikan saran bahwa sekarang yang kader itu wah itu nanti dipersepsikan seperti apa. Kalau leader nampaknya ada bau muskulernya gitu ya. Universal leaders. Universal. Iya. Insya Allah apa yang antum tadi hadiahkan sangat luar biasa, dan sekali lagi bahwa itu kalau bukan karena Allah yang 100% menautkan apa yang menjadi ide kita, itu bisa terjadi. Oleh karena itu ini Bismillah kita eksekusi, dan hadiah ini adalah hadiah yang sangat luar biasa dan sekaligus ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Demikian jazakumullah kepada Ahlul Bait Ustaz Amin yang sudah memberikan penginapan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi tautan kita yang semakin kuat dan dalam, dan kita tidak berhenti di sini. Kita insya Allah selalu bergandeng tangan hingga ke surganya insya Allah. Amin. Amin. Mohon doanya, kami mohon pamit untuk melanjutkan dari proyeksi apa yang beliau tadi sampaikan, bahwa tidak berapa lama lagi era komputer